Oke, enggak. Bahasa Kedesambing, Bang. Oh, bahasa Pak bahasa Indonesia, boy. Menurut cerita empung-empung silot i Lubule Meang, siroh i barusnai merembah malah bahasa lokal isin geda kain imidukkan menjadi bulang-bulang. Beginilah bentuknya yang dibawa oleh perbobah, namanya perbobah, yang itu pembawa pengangkut barang yang dari pesisir ke pegunungan, dari pegunungan ke pesisir, berbentuk kapur barus, kamper, dan kemenyan yang ada di Lebuh Lemeang. Mereka membawa ini dan menyematkan kepada Pertaki, pimpinan komunitas di Lebuh Lemeang itu Lebuh Margasolin. Kira-kira demikian cara pemakaian yang diajarkan dan turun-temurun di Lebuh Lemeang. Sayalah salah satunya turunan daripada Pertaki Lemeang. Kira-kira demikianlah yang dikatakan bulang-bulang. Jadi kalau kesimpulannya, bulang-bulang ini berarti datangnya dari pesisir, dari pantai, yang masuk pakaian masuk yang ke pegunungan. Beginilah kira-kira bentuk bulang-bulang. Nah, bentuk bulang-bulang ini bukan bentuk baku, yang dibentuk langsung di kepala. Itu arti bulang-bulang. Itulah namanya bulang-bulang Pertaki. Pertaki itu adalah pimpinan suatu komunitas marga satu Lebuh. Dan tentu Pertaki itulah garis tertua daripada Lebuh, komunitas marga itu sendiri yang di Lebuh itu. Beginilah dulu bulang-bulang Pertaki Empung Lemeang. Apa bedanya bulang-bulang Pertaki dan bulang-bulang yang biasa dipakai? Nah, bulang-bulang Pertaki ini itu tidak dipakai sehari-hari. Itu acara-acara tertentu, ritual adat dan ritual tradisional. Bukan sembarangan dipakai. Namun ada juga bulang-bulang yang biasa dipakai, goje-goje namanya, bukan bulang-bulang. Goje-goje itu apa saja disematkan di kepala. Itu berbentuk kain. Tetapi kalau dia berbentuk dari daun atau tali-tali dari alam, yang dikatakan itu geteng-geteng. Itu aja bedanya. Nah, kalau dipakai sehari-hari itu goje-goje. Kalau untuk Pertaki namanya bulang-bulang, namun terbuat dari bahan dari alam, cuma daun-daunan, tali-talian yang ada di alam, itu namanya katakan geteng-geteng. Itulah yang saya tahu perbedaannya. Yang membuat istimewa bulang-bulang ini di kepala Pertaki apa? Yang membuat istimewa ini bulang-bulang ini ada semacam kalau bahasa yang sekarang dikatakan liontin, yang ditempelkan emas di kepala itu sebagai simbol bahwa dialah yang mempunyai emas banyak di Lebuh itu. Kalau masyarakat biasa nggak ada emasnya. Jadi itulah membedakan bahwa dialah pemangku, dia yang memiliki segalanya, yang pertama yang ada di Lebuh itu. Makanya dia menempelkan, kalau sistem tempelkannya itu yang disematkan, namun secara sehari-hari tidak nampak itu. Nah, dia memakaikan itu berkat musyawarah mufakat, dikatakan di sini runggu. Kalau ada runggu yang memutuskan atau memusyawarahkan sesuatu, di pas hari-harinya itu dia memakai itu. Cuma dia yang memakai itu, dan dialah pucuk pimpinan tertinggi. Bukan berarti dia memutuskan, dialah pemimpin tertinggi untuk memutuskan sesuatu, ataukah itu kerja adat, kerja apa saja, pesta-pesta apapun dia, dan musyawarah mufakat apa yang mau diputuskan, dia memakai itu sehari-hari. Pesta perkawinan juga dia memakaikan itu, bahwa dialah seorang Pertaki yang mengawinkan putra atau putrinya di Lebuh itu sendiri. Jadi jelasnya
pakaian bulang-bulang di Pertaki di Lemiang ini awalnya bukan pakaian sehari-hari, itu pakaian penobatan yang disematkan oleh kesatuan dan hasil musyawarah mufakat yang dipimpin oleh seorang Pertaki. Cuma dia yang bisa memakai itu. Bisakah bulang-bulang ini dipakai di acara pesta atau acara lain? Bisa, cuma dia membedakannya nanti mungkin perangkat-perangkat yang lain. Namun secara begini, ya itu menyandarkan bisa saja dia sukut atau yang berulan, yang punya kerja atau punya hajatan itu. Namun yang membedakan itu banyak lagi properti lain. Kalau dikatakan itu bulang-bulang Pertaki punya bulang-bulang, punya borgot, punya utang, punya golok, dan banyak lagi properti lain. Dan kesatuannya itulah dinamakan pakaian Pertaki. Namun hanya bulang-bulang aja, bukan bulang-bulang Pertaki. Tapi setelah dilengkapi dia, itulah pakaian Pertaki. Namanya bulang-bulang, pakai ucang-ucang bergiring-giring, pakai rempuriar, pakai borgot, dan banyak aksesoris yang lain. Itulah yang digunakan. Makanya dia tidak dipakai sehari-hari. Jadi waktu saat ada acara adat atau acara khusus bagi orang papa atau keluarga. Ya, acara-acara tertentu. Rutinitas, ya mungkin pas menanda tahun juga dia pakai itu. Mendegeruruk. Ada event-event tertentu ya, dan hasil musyawarah. Karena sesuatu pekerjaan atau kerja adat di Pak itu, suatu kegiatan di kerja batu dihasilkan oleh hasil musyawarah mufakat Runggu Sulang Silima. Itu intinya. Setelah hasil Runggu baru dipakaikan itu. Pesta itu hasil Runggu baru. Oke, baik, terima kasih. Masih adakah yang mau disampaikan? Hanya demikian, cuma permasalahannya ini jelasnya kainnya kan jenisnya tidak tahu. Tapi kalau itu oles bulang-bulang, itulah namanya yang kami tahu. Nah, kata oles itu berarti bahan bakunya dari sehelai kain yang dibentuk di kepala seorang pimpinan. Dan ada juga mungkin perkembangan zaman, kalau sudah anaknya pun sudah ada berhasil, ada kata dibulang-bulangi, berarti yang disematkan, yang dinobatkan. Ya bisa saja dia kalau zaman sekarang dia tuh Raja Sehari. Contoh apa itu Raja Sehari? Mungkin jadi pengantin. Itulah namanya Raja Sehari. Kalau nama pakaian Pertaki itu, ya memang harus orang-orang tertentu dan saat-saat tertentu, tidak sembarangan dipakai. Kira demikian. Oke, baik. Terima kasih.